Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan juga Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Beriman di situ bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus diyakini di dalam hati kita dan ditunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Di antaranya, kita tidak buruk sangka kepada Allah terhadap apa yang terjadi pada diri kita, baik itu enak ataupun tidak enak. Kita harus yakini bahwa itu tetap ada unsur kasih sayang Allah dan juga keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah. Dan kita yakin, hanya saja kita sebagai manusia yang lemah kadang-kadang tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar. Tapi kalau kita yakin saja akan kebaikan Allah itu, ya insya Allah pada saatnya kita akan tahu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita itu sebenarnya sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu contoh antara orang yang kaya dan miskin. Orang yang kaya diberi oleh Allah kemudahan, kecukupan, sehingga dia bila menginginkan sesuatu bisa terwujudkan karena kekayaannya tadi. Tapi di sisi lain juga ada kesulitannya, yaitu diantaranya orang yang kaya tadi sulit untuk tidak pamer, tidak ria, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Biasanya seperti itu. Karena kalau seseorang yang kaya tadi kemudian pamer, sombong, dan merendahkan orang lain, maka
kekayaannya itu akan jadi sia-sia, tidak menjadi amal soleh, bahkan akan menjadi dosa bagi siapapun yang salah menyikapi tentang nikmat Allah tadi, yang harusnya disyukuri dengan cara digunakan di jalan Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu yang harus kita ketahui. Sedang orang yang mungkin dikategorikan miskin atau kekurangan, itu memang ada sisi kekurangan dan kelebihan juga. Jadi sama. Kekurangannya, orang yang miskin tadi ketika menginginkan sesuatu untuk kebutuhannya hidup di dunia ini, dia kesulitan karena hartanya yang mungkin tidak mencukupi, sehingga dia tidak bisa merasakan sebuah kenikmatan seperti yang dirasakan oleh saudaranya yang lain, yang Allah berikan nikmat lebih dalam hal harta. Tapi juga ada sisi nikmatnya sebenarnya, yaitu orang yang mungkin dikatakan miskin tadi atau pas-pasan, hanya ada untuk sekedar bisa menjalani kehidupan ini, tidak sampai untuk bisa bersenang-senang yang seperti orang kaya. Kelebihannya adalah dia kesulitan untuk sombong, untuk pamer, untuk merendahkan orang lain. Karena kalau mau pamer, apa yang mau dipamerkan? Karena dia tidak memiliki sesuatu yang pantas dipamerkan seperti orang kaya. Yang akan disombongkan juga demikian. Dan untuk merendahkan orang juga demikian. Karena secara umum di kehidupan di dunia, dia termasuk dianggap oleh orang lain rendah dalam arti kesenangan dunia dia tidak mendapatkannya. Jadi artinya ada sebuah kesamaan antara enak dan tidak enaknya, atau antara kemudahan dan kesulitannya bagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan kita harus yakin itu, karena ingat nama Allah, ingat Allah yang saya sebutkan di awal tadi. Ingat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, juga Allah itu Maha Adil dan bijaksana. Bahkan juga kalau ditambah lagi ada sebuah ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya sedikit pun.
Tapi manusia itulah yang berbuat zalim. Artinya apa? Allah mentakdirkan seseorang atau semua orang itu sudah adil dan bijaksana, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim tadi, menganiaya. Tapi kalau ada hal-hal yang terasa sangat tidak enak bagi seseorang, boleh jadi karena ya kesalahan manusia itu sendiri, manusia yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dan itu Allah sudah memfirmankan seperti itu. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk husnuzan, baik sangka. Ya salah satunya baik sangka ya kepada Allah itu. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, itu pasti yang terbaik. Walaupun itu memang butuh sebuah uraian, maksudnya baik bagaimana, maksudnya bijaksana bagaimana, adil bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita sebagai manusia, hamba Allah yang beriman, kalau kita berupaya memahami agama kita, memahami Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, insya Allah nanti akan ketemu antara satu ayat dengan ayat yang lain yang saling terkait, saling menjelaskan. Bahkan kalau ditambah lagi ayat Allah yang juga tidak asing bagi kita, yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah itu ya bisa menenangkan hati. Jadi umpamanya dalam posisi kita menghadapi persoalan yang bisa menjadikan kita itu sedih, galau, kecewa, marah, jengkel. Tapi kalau kita ingat Allah, ingat ayat-ayatnya, ya insya Allah hati kita juga akan tenang. Kalau kita ingat ayat-ayat Allah, yang salah satunya takdir Allah, ketetapan Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim, membuat takdir tersebut. Dan Allah Maha Pengasih, Penyayang, dan Bijaksana. Jadi takdir yang mengenai manusia kita, insya Allah itu ada baiknya. Walaupun yang terjadi itu juga karena kesalahan kita, dan tujuannya ya agar kita menjadi orang yang baik. Ya anggaplah kalau di dunia ini kan ada umpamanya penjara, itu kan diisi oleh orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Dan itu tujuannya bukan untuk mencelakakan, tapi tujuannya agar manusia itu yang telah melakukan kesalahan, kemudian dipenjara, ya agar sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, keliru, dan agar kembali ke jalan yang benar. Dan begitu juga takdir yang Allah tetapkan kepada manusia, baik yang enak ataupun tidak, pasti ada maksud tujuan agar kita itu lebih baik. Ya lebih baiknya kalau dibuat angka,
Kalau nilainya 1, bagaimana caranya dia nilainya nanti naik, bisa nilai 6 ke atas, tidak merah, kan seperti itu. Dengan cara ya mungkin diingatkan dengan teguran ataupun hukuman. Sedang kalau ada orang yang termasuk orang yang beriman, yang takwa, sehingga nilainya sudah masuk ke 6 atau 7, Allah juga menginginkan kebaikan orang tadi juga meningkat, sehingga ketakwaannya lebih baik. Kalau nilainya 7, bagaimana caranya? Allah memberikan soal ujian agar bisa nilainya menjadi 8 atau 9. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya ada kebaikan, hanya saja kita kadang terburu-buru menilai, sehingga buruk sangka, sehingga merasa bahwa ibadahnya sudah baik kok mendapat masalah yang sulit, yang bikin sedih, kecewa, marah. Padahal kalau kita benar-benar ingat Allah tadi, ya tenang. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Semuanya ada nilainya. Kalau bisa mengerjakan soal kehidupan ini dengan baik. Insya Allah seperti itu. Karena kehidupan dunia ini kan tempat ujian. Dan hasil akhirnya nanti di akhirat, kalau yang lulus ya masuk surga, kalau yang tidak lulus masuk neraka. Alhamdulillah, jangan sampai masuk neraka. Harapannya kita semua ya masuk surga. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana. Sehingga kita tenang mendapatkan sesuatu yang baik enak ataupun tidak enak. Asal kita bisa juga nantinya menjawab dengan benar. Kalau diberi oleh Allah nikmat, ya disyukuri dengan cara, ya jangan digunakan untuk maksiat, jangan untuk sombong, pamer, umpama seperti itu. Kalau diberi oleh Allah kekurangan, entah itu harta ataupun fisik umpamanya, ya kita sabar, karena sama, dua-duanya tadi sama. Kalau kita bisa menempatkan diri dengan benar, kalau kita bisa menjadikan amal soleh, sehingga ya amal soleh itulah yang akan menjadikan kita di akhirat mendapatkan balasan yang setimpal, balasan kebaikan yang insya Allah yaitu surga, tempat kesenangan yang kekal abadi. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita tetap pada posisi dalam arti keyakinan tadi, keimanan, bahwa salah satu yang harus kita imani adalah Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Adil dan Bijaksana. Makanya kalau kita paham itu, insya Allah apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran, yang artinya sebenarnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah, jadi apa-apa itu ya ingat Allah tadi, dan istiqomah, maka akan turun malaikat. Ya malaikat itu akan memberikan kebaikan tentunya, entah perlindungan, entah yang lain. Yang jelas ayat itu diteruskan tadi, ala takhafu wa la tahzanu. Maka ya jangan
takut dan jangan sedih. Bisa takut karena hal-hal yang tidak enak yang akan didapatkan. Dan juga jangan sedih karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Karena kalau kita sudah ingat Allah, istiqomah, insya Allah akan memberikan kebaikan nantinya. Kalau tidak di dunia juga tentunya di akhirat. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita pahami, sehingga kita menjadi orang yang baik menurut Allah, dan kita tenang, dan kita tidak buruk sangka kepada Allah, terhadap takdir Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah manabul. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.